Oke, kembali lagi di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah film fiksi anime. Lebih tepatnya kerelatan antara film tersebut dengan kehidupan nyata di dunia kita. Serial anime ini menceritakan kisah ilmuwan Senku Ishigami yang berubah menjadi batu ketika seluruh umat manusia membatu setelah peristiwa misterius turunnya cahaya hijau daun dari langit. Awal kisah, film ini mengambil cerita pada tahun 2038, sekitar 3700 tahun kemudian, yaitu pada tahun 5738. Senku bangun dan memutuskan untuk membangun kembali peradaban menggunakan sains dengan bantuan segelintir karakter lain yang berhasil dihidupkan kembali menggunakan sebuah cairan magic berasal dari kotoran kampret. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah penggunaan ilmu sains di anime Dr. Stone ini akan sama seperti ilmu sains yang seharusnya diterapkan di bumi kita yang fana ini? Mari kita kupas. Dr. Stone. Di awal cerita anime ini menaungi kisah antara Taiju dan Senku untuk bertahan hidup di tengah kehidupan alam liar. Anime ini diadaptasi dari komik berjudul serupa karya Richiro Inaga. Kemudian TMC Entertainment membawanya ke dunia animasi untuk ditayangkan pertama kali pada 5 Juli 2019. Dr. Stone dapat disaksikan melalui Netflix yang berbayar tersebut, namun tetap kalau nonton harus pakai kuota, dan menjadi tontonan anime terpopuler nomor 8. Untuk pasar global, ya kita bisa nonton melalui situs-situs streaming kesayangan kalian, tapi yang belum diblokir sama pemerintah ya. Oke, Dr. Stone merupakan kisah fiksi ilmiah, mencampur baurkan khayalan dengan sains. Jauh sebelum populer di medium film tersebut, kisah-kisah film ilmiah populer awalnya muncul di novel-novel Jules Verne. Di ranah anime, selain Dr. Stone, tema ini dibawakan secara apik melalui Doraemon dan Kantong Ajaibnya. Kenal dong Doraemon dan Kantong Ajaibnya? Fiksi ilmiah memang sering disepelekan dan dianggap mengada-ngada. Coba kita tengok pintu kemana saja milik Doraemon. Ketika Fujiko Fujio membawa mimpi soal pintu ajaib berwarna pink itu ke khalayak pada tahun 1969, tahun pertama Doraemon muncul dalam bentuk manga, tidak ada manusia di dunia ini yang percayakan adanya alat teleportasi. Namun kini di abad milenial, di mana sekarang TikTok sudah mulai berkembang pesat, sebagaimana dilaporkan oleh Science Alert, fisikawan dari Universitas of Bristol, Inggris, mereka sukses melakukan teleportasi informasi dari dua chip yang berbeda yang berjauhan. Lantas bagaimana dengan Dr. Stone dengan kisah membatunya semua manusia di muka bumi yang kembali normal ribuan tahun kemudian? Tentu saja, kisah manusia membantu dan hidup lagi selepas ribuan tahun berlalu belum pernah ada terjadi di dunia nyata. Kecuali jika kalian percaya dongeng Malin Kundang. Itu beneran manusia dikutuk atau patung yang dibentuk mirip manusia ya? Namun, kisah yang mirip-mirip betul ada loh, yakni tentang tikus, kolibri, landak, lemur kerdil, dan terutama beruang yang mengalami tidur panjang alias hibernasi. Fenomena ini dapat terjadi manakala tubuh masuk dalam fase torpor atau mati suri. Ada salah satu tokoh ilmuwan, nanti kalian bisa cari di search engine, namanya adalah Vyazovsky. Vyazovsky menulis, mamalia besar seperti beruang dan bahkan primata seperti lemur kerdil berekor dari Madagaskar dapat berhibernasi. Secara teoretis, manusia seharusnya bisa. Menurut Vyazovsky loh ini. Selain hibernasi, kisah yang mirip-mirip Dr. Stone di dunia nyata dilaporkan oleh Vice. 13 Januari tahun lalu, dalam laporan itu, ilmuwan dari Amerika Serikat dan Cina sukses menemukan virus kuno yang terperangkap dalam es gletser yang menutupi dataran Tibetan 15.000 tahun yang lalu. Ketika es menjebak, banyak bentuk kehidupan mungil mati dan genomnya perlahan-lahan menurun. Namun tidak hanya sekedar itu saja, Dr. Stone juga bercerita bagaimana mereka menciptakan produk-produk yang biasa kita temukan di kehidupan modern. Di mana di salah satu episode, setelah menemukan desa Ishigami, Senku menyadari bahwa ia harus memenangkan hati penduduk desa. Jadi dia menciptakan makanan ramen dan minuman cola untuk membuat salah satu karakter dalam anime tersebut bergabung dengan kerajaan. Senku menggunakan madu, air berkarbonasi, jeruk nipis, dan daun ketumbar untuk membuat minuman cola tersebut. Dr. Stone telah usai satu season yang berisi 24 episode. Dari visual baru yang dirilis, di atas tertulis War Begins, Kingdom of Science versus Empire of Might. Lalu pada bagian bawahnya tertulis Season 2 of the TV anime currently in production. Ini berarti dalam waktu dekat sobat rebahan sudah bisa menyaksikan musim kedua dari anime Dr. Stone ini. Walaupun sampai sekarang mereka belum mengumumkan tanggal pastinya. Oke, itu saja pembahasan kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Sayonara.